Kristen, yaitu pengikut Kristus, ini orang Yahudi atau non Yahudi bang yang ada di Antioquia sebagai pengikut Paulus? Antioquia itu kan di Syria pada zaman itu. Iya, itu dia makanya. Syria sekarang. Iya. Tapi Syria sekarang udah beda dengan Syria yang dulu. Syria yang dulu lebih luas dia. Jadi di wilayah Syria itu dulu, kota Antioquia itu, tapi masuk di dalam jajahan Romawi bekas dari Yunani, ya kan? Jadi masih pengaruh Yunani, tapi disebut Romawi karena waktu itu yang berkuasa adalah Kekaisaran Roma. Jadi mayoritas adalah non-Yahudi, termasuk orang Arab, orang Syria, orang Roma. Ada Romawi itu bukan cuma orang Roma ya, orang Arab juga pada zaman itu disebut Romawi. Romawi artinya jajahan Roma. Berarti kalau seperti itu penjelasannya, orang-orang yang pertama disebut Kristen itu adalah orang-orang non Yahudi ya, bukan Bani Yakub ya bang? Jadi kalau Kristen itu tidak mengenai orang Israel ya, karena pada zaman Yesus juga yang mengikuti ajaran Yesus, yang mendengar dia itu, yang diberi makan 5.000 orang itu bukan orang Israel saja, orang Kanani, orang Palestina, orang Mesir ada di situ. Jadi dia tidak kepada suku Israel saja, bahkan di muridnya itu Lukas itu adalah orang Mesir. Ya. Ada nggak data akurat misalnya dari orang banyak yang diberi makan ini diantaranya Lukas? Ada nggak data akurat bahwa Lukas ini muridnya? Bukan, kalau data seperti itu tidak ada, tetapi kan pada zaman itu Israel itu sudah terbuka karena dia sudah dijajah oleh berbagai bangsa, mulai dari Babilonia sampai ke Persia, sampai ke Yunani, sampai ke pada zaman itu Roma. Jadi Israel itu betul-betul sudah dilulantakkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi semua bangsa sudah ada di Yerusalem. Iya. Terus kemudian ada nggak hubungannya dengan Yesus Kristen ini bang? Kan tadinya dikatakan Kristen ini bukan Yahudi. Nah, hubungannya dengan Yesus dengan Kristen yang awal mula ini itu apa kira-kira? Pengajaran saja. Pengajaran. Bukankah pengajaran Yesus itu adalah tauhid? Jadi kalau tauhid, ya saya paham sedikit tentang tauhid karena saya juga belajar tentang Islamologi waktu kuliah. Jadi saya secara pribadi tidak memandang tauhidnya Islam atau tauhidnya Yahudi itu sebagai sesuatu yang salah. Akan tetapi dari literatur kalian juga ada juga yang menyebut bahwa trinitasnya Kristen itu sebenarnya adalah bentuk tauhid yang tidak dikakui oleh Islam, gitu aja. Bentuk tauhid. Jadi tauhid itu kan mengesahkan Tuhan. Juga tetap Allah itu adalah esa, tidak pernah dikatakan Allah itu tiga. Oke, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, Yesus ini kedudukannya sebagai apa rupanya? Di Kristen ini sebagai Tuhan pencipta alam semesta atau dia murni ciptaan? Yesus bukan ciptaan. Nah, kalau begitu Yesus bukan ciptaan, berarti tauhidnya tidak masuk ke tauhid berarti bang. Karena tauhid itu esensinya tidak ada tersentuh oleh unsur ciptaan. Bukan ciptaan dia. Nah, kalau dia bukan ciptaan, berarti Yesus anak Maria ini sudah ada sebelum Maria melahirkan. Kalau Yesus yang anak Maria yang Anda tanyakan, yang adalah fisiknya itu, maka itu adalah flesh, daging. Berarti daging adalah bagian dari ciptaan. Oh, berarti. Tapi pribadinya itu yang saya sebut bukan ciptaan. Akan tetapi daging yang dikenakan itu adalah ciptaan. Oke. Gini. Kita kerucutkan, ini menarik ini ketika abang saya mengatakan bahwasanya Yesus sebagai daging itu adalah unsur ciptaan, tetapi ada sesuatu yang ada di dalam Yesus itu sendiri yang bukan ciptaan. Nah, ada pengakuan Yesus bang, mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri,
Kalau dagingnya kan jelas unsur dunia, unsur bumi, dagingnya, tulangnya, kulitnya, jasadnya lah intinya itu adalah unsur ciptaan. Berarti yang dimaksud Yesus itu adalah ruhnya. Nah, ruh ini datang dari Tuhan untuk kemudian masuk ke dalam daging yang adalah unsur dunia, unsur bumi atau unsur ciptaan. Kalau yang datang dari Tuhan ini diakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti gugur dong kalau Yesus itu ada padanya unsur keilahian. Karena Yesus sendiri mengaku dia datang bukan atas kehendaknya, bukan ilahi yang berkehendak masuk ke dalam jasad yang adalah unsur ciptaan. Itu kayak mana, Bang? Ya, mungkin Bang Juma karena sering berdiskusi dengan teman-teman yang mengatakan dui nature ya, dui nature. Jadi sehingga pertanyaan Bang Juma seperti itu. Akan tetapi saya tidak menganut dui nature. Jadi yang saya bisa jelaskan adalah pre-existence dengan pada saat existence dan setelah kematiannya itu ada 3 periode dalam perjalanannya. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi setelah dia jadi manusia, dia benar-benar jadi manusia. Tidak ada keilahian di dalam dirinya. Betul-betul menjadi manusia sampai dia mati. Ketika dia dibangkitkan, dia kembali kepada kodrat keilahiannya. Makanya dia bisa naik ke surga. Nah, ya, oke. Jadi mendengarkan sekilas apa yang Abang sampaikan, berarti boleh saya memandang sebagai orang yang memiliki akal bahwa dalam konsep ini Tuhan yang tadinya ada disebut ilahi itu datang betul-betul menjadi manusia seutuhnya, tak ada unsur keilahian. Artinya yang ilahi yang satu ini pernah berhenti menjadi ilahi tetapi menjadi seutuhnya manusia ciptaan. Apakah seperti itu? Ya, dia sebagai putra seperti itu. Berarti pernah alam semesta ini kehilangan Tuhan? Tidak. Tapi satu, Bang, yang satu ini benar-benar menjadi manusia. Ya, itu makanya ada sebutan Bapa. Bapa itu sang sumber, dialah sang sumber. Tapi dari Bapa itu ada Roh Kudus, ada Putra. Dan gimana ini? Ketika menyatu, itulah yang disebut Elohim, atau meminjam istilah Arab atau Indonesia dipakai jadi Allah, tapi yang benar adalah Elohim. Ya, jadi yang itu saya jelaskan. Jadi ya, Bapa itu disebut Bapa kalau ada anak dan ada Roh Kudus. Tapi kalau menjadi satu, Esa, disebut Elohim. Ini pembagiannya ini berdasarkan disiplin ilmu atau hanya karikatur yang dibuat sendiri, Bang? Berdasarkan, jadi kekristenan itu kenapa sampai ada konsep Trinitas? Sebenarnya karena informasi yang ada di kitab suci itu, bagaimana merangkum itu supaya bisa dimengerti, dibuatlah itu Trinitas. Jadi bukan berarti ada kata Trinitas di Alkitab, tidak ada itu. Akan tetapi informasi yang ada di kitab suci itu, khususnya di Perjanjian Baru, adanya kata Bapa, adanya kata Anak, adanya Roh Kudus, diteliti semua ini sifatnya ilahiyah. Bagaimana menyatukan ini semua, maka disebutlah konsepnya Trinitas. Boleh nggak ditunjukkan sisi keilahian Yesus ini? Itu informasi di dalam Yohanes 1. Yohanes 1, pada mulanya adalah Logos adalah Theos itu, Logos itu adalah Theos, kemudian Logos menjadi daging. Iya. Bukankah itu gimana? Jadi karena kita menganut, kami lah katakan sebagai Kristen menganut kitab suci Alkitab, Bible lah, yang kata-kata kalian katakan Bible, Holy Bible. Kita memegang ini, jadi otomatis kepercayaan kita adalah ke dalam informasi yang ada di dalamnya ini.
Informasi yang ada di dalamnya termasuk salah satu adalah Injil yang ditulis Yohanes ini. Ketika ada itu Yohanes 1, mau tidak mau kita harus terima karena kita sudah percaya kepada kitab ini. Nah, informasi di situ Yohanes 1 itu menjelaskan tentang secara simbolis atau bagaimana kita katakan itu, bagaimana Yesus itu sampai menjadi manusia. Ya, Oke, berarti tadi kan logos adalah theos, theos logos, logos theos. Nah, logos theos ini kemudian kan logosnya sendiri yang adalah theos itu sendiri kan yang mau berdasarkan Yohanes 1 nomor 1 dan nomor 14 yang mau menjadi daging adalah theos itu sendiri. Benar enggak itu? Berdasarkan data Yohanes 1 nomor 1 nomor 14. Jadi di Yohanes 1 ayat 1 itu ada ho logos, ada ho ton theon. Ketika ho logos itu adalah pribadi sang logos. Ketika ton theon itu pribadi sang bapa. Tapi ketika theos itu sudah semua di situ. Bapa dan anak menjadi satu. Menjadi satu. Berarti yang menjadi daging ini adalah kehendak Bapa itu sendiri kan Bang? Bapa yang berkehendak menjadikan dirinya menjadi daging. Kan gitu bukan ya? Dirinya, bukan diri Bapa itu sendiri, tapi dari dalam dirinya. Oh, berarti bukan Bapa yang menjadi daging. Bukan Bapa itu yang menjadi daging, itu nanti menjadi oneness kalau begitu. Oh, berarti yang keluar ini adalah bagian dari dirinya, disebut anak dalam istilah manusia. Bagian dari dirinya. Bagian dari dirinya. Berarti semacam suara Bang, suara yang keluar dari dirinya. Kita dapat memahami kata logos itu dalam perspektif Yunani yang adalah pikiran atau ide, ideologi, kuasa, kemuliaan dan sebagainya gitu. Begitu saja yang kita pahami. Oke. Menarik Bang itu Bang. Kalau yang menjadikan kemudian Yesus ini adalah ide, pikiran, ya, keinginan sehingga ada Yesus, boleh tidak saya mengatakan bahwa adanya alam semesta ini itu berasal dari ide Tuhan? Betul. Nah, berarti Yesus dan alam semesta kedudukannya sama. Tetapi alam semesta diciptakan berdasarkan logos itu. Bagaimana dengan daging? Maksudnya bagaimana tentang daging ini? Ya, tadi kan Abang mengatakan ya, bukan Bapak yang menjadi daging, tapi sesuatu yang keluar dari dirinya berupa ide yang menjadi daging. Nah, alam semesta ini juga adalah sesuatu yang keluar dari diri Tuhan berupa ide menjadi alam semesta, menjadi bumi, menjadi bulan, menjadi matahari. Sama kan kedudukannya Bang? Beda itu, beda. Loh, bukankah alam semesta ini juga adalah ide Tuhan? Bukan, jadi alam semesta itu bukan keluar dari Bapa, tetapi kalau Yesus kan jelas di kitab Yohanes itu, aku keluar dan datang dari Bapa. Ya, alam semesta ini keluar dari Bapa. Tidak. Jadi alam semesta ini tercipta sendiri, Bang? Bukan keluar. Jadi keluar itu Bang, kata keluar itu tadinya dia ada di dalam. Oh, berarti maksud Bapak ini, abang saya ini, Yesus itu dagingnya jatuh dari langit, masuk ke dalam. Jadi katanya keluar, Bang. Bukan jatuh. Jadi itu makanya kan Bapak di atas. Bapak di atas. Tidak seperti itu, Bang. Bumi di bawah. Jadi kalau abang ini membedakan antara Yesus dengan bumi, kalau saya mengatakan bahwa bumi ini adalah sesuatu yang keluar dari Bapak. Artinya Bapak mengeluarkan idenya, gagasannya, sehingga terjadilah bumi. Nah, kalau abang mengatakan berbeda, bedanya di mana? Sementara sama-sama keluar. Apakah bedanya karena bumi ini tidak keluar dari mulut Tuhan dan Yesus itu berupa daging keluar, jatuh dari langit, atau kayak mana ceritanya ini? Kalau seperti itu, Bang, begini, kalau abang saya secara pribadi, nanti di dalam konsep tertentu, filosofis tertentu, termasuk di sufisme, itu betul yang abang bilang, bahwa semua ini bagian dari Allah itu sendiri. Termasuk betul. Kita ini bagian dari Allah. Dari sufisme mengatakan seperti itu, bahwa bumi ini juga bagian dari Tuhan itu sendiri. Semua jadi, yang ada ini adalah diri Tuhan itu sendiri. Jadi maksud abangku ini, Yesus keluar dari Tuhan itu maksudnya gimana? Idenya yang keluar, atau memang betul-betul Yesus berupa daging yang keluar?
Nah ini udah naik kita ini ya Bang. Kalau sudah bertanya seperti ini, nanti naik. Siap nggak pendengar Abang naik ini semua? Orang Kristen, orang apa yang ada di bawah ini, siap nggak naik semua ini? Naik pembahasannya. Bahwa semesta ini adalah bagian dari diri Allah. Semesta, betul. Mazmur Ya, sudah selesai 33. pembicaraan. Yesus adalah bagian dari diri Allah. Nabi Muhammad adalah bagian dari diri Allah. Betul Semua sekali. semesta adalah bagian dari diri Allah. Apalagi Berarti Yesus masuk dalam kategori ciptaan, kan? dia tidak diciptakan. Loh, alam semesta ini diciptakan, Bang. Ya kan? Nanti kalau kita perdalam lagi, kita perdalam lagi. Nur Muhammad itu diciptakan nggak? Nur Muhammad jelas ciptaan. Tidak, itu Abang gagal di situ di teologi Islam. Nur Muhammad di mana itu adalah bagian dari Allah. Di mana dikatakan Nur Muhammad itu bukan ciptaan? Lagi ya Bang, ya saya tidak mau berbantah tentang itu, tapi Nur Muhammad adalah bagian dari Allah itu sendiri. Alam semesta ini adalah bagian dari Allah itu sendiri. Bahkan kita ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Saya tidak mau membantah, lebih bagus Abang selidiki lagi gitu aja. Ya, diri kita ini juga bagian dari Tuhan itu sendiri. Yang bagian dari aspek nur dari Tuhan. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, di dalam Yesaya 55 nomor 1, di situ jelas dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah unsur yang berasal dari Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Berarti roh kita ini adalah roh Tuhan. Rohnya Yesus juga adalah roh Tuhan. Tubuh Yesus itu adalah tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Tubuh kita juga adalah tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Berarti kita dan Yesus adalah sesuatu yang sama, tidak ada bedanya. Bisa dikatakan seperti itu kalau alur pembicaraannya, seperti logikanya Abang bawa dari situ betul. Nah, oke. Terus logika yang mana yang Anda bawa sehingga Yesus itu berbeda dengan kita manusia? Bukankah Yesus itu informasi di kitab suci kami ini yang harus diterima mengatakan aku keluar dan datang dari Bapa. Bagaimana kami mau menyangkali informasi ini? Segala sesuatu keluar, Pak. Matius 4 nomor 4. Segala sesuatu manusia diciptakan bukan dari roti saja, tetapi semua dicipta berasal dari firman yang keluar dari Bapa. Oke, Bang. Ketika misalnya ini karena Abang posisikan Abang dulu sebagai Kristen. Kalau ketika Abang misalnya menjadi Kristen atau tetap sebagai Islam, tapi di kitab Abang ada mengatakan informasi seseorang di kitab itu mengatakan aku dan Allah adalah satu. Bagaimana Abang menafsirkan itu? Oh, itu sederhana. Ketika hamba dan pencipta mengatakan dirinya sebagai satu, berarti hamba ini adalah hamba yang soleh, hamba yang taat terhadap perintah Tuhan, hamba yang taat terhadap kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan segala yang aku lakukan berdasarkan firman-Nya, segala yang aku katakan berdasarkan perintahnya. Aku dan Bapa adalah satu. Penganut tasawuf ini. Bukan itu, Yesus itu yang mengatakan itu, Bang. Yang Abang jelaskan itu sudah menunggalin kaulo Gusti. Iya, betul. Itu yang diajarkan Yesus kan. Aku tidak berkata-kata. Di tahap apa itu namanya itu? Di tahap paling tinggi dari tasawuf itu sendiri. Ma'rifat. Nah, di mana hamba sudah menyatu dengan Gusti. Kan itu maksudnya. Yesus mengatakan, bila kamu melihat aku itu sama halnya kamu melihat Bapa. Itu makanya Bang Juma, Siti Jenar dan juga siapa itu Rumi, Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa Yesus itu adalah mahrifat, manusia mahrifat. Betul sekali. Saya pun mengatakan itu. Mau kita pertentangkan dia di saya pun mengatakan berdasarkan pengakuan Yesus itu mahrifat. Makanya dia mengatakan barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat dengan Bapa. Itu makrifat. Tetapi Yesus tetap aja makhluk. Iya, tubuhnya itu makhluk itu. Betul, tubuhnya makhluk. Rohnya adalah roh Tuhan. Betul? Ya sudah, selesai kita. Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh kita juga adalah roh Tuhan. Yesus dan kita sama. Iya, Bang. Dalam konteks kekristenan mungkin beda sedikit di Islam. Di Islam mungkin roh diciptakan. Akan tetapi di kitab suci Kristen dan Yahudi, roh itu ditiupkan dari dalam diri Bapa Allah. Gitu. Sakaria 12 nomor 1, roh itu diciptakan, Bang. Ya tidak.
Saya tidak mau berbantah tentang itu, tapi saya karena itu dalil saja. Teologi Kristen mengatakan bahwa roh itu bukan ciptaan. Nah, kalau ada abang mendapat seperti itu informasi, ya saya tidak mau membantah itu. Ya, Zakaria 12 nomor 1, roh itu ciptaan. Ya, kalau di teologi Kristen secara resmi ofisial mengatakan bahwa roh itu adalah sesuatu yang ditiupkan oleh Bapa kepada Adam. Iya, memang ditiupkan. Semua Bukan kita ini jadilah kamu roh, bukan seperti itu. Semua kita ini ditiupkan roh, artinya dimasukkan roh. Tetapi roh yang masuk ke diri kita itu adalah roh yang diciptakan berdasarkan Zakaria 12 nomor 1. Jadi semua adalah diri Allah itu sendiri. Ya sudah, kita sudah naik kelas ini Bang, diskusi kita ini. Bukan itu dia. Embel-embel lagi kita ini. Ya, itu dia Bang. Diskusinya. Jadi kalau roh abang adalah roh Tuhan, roh saya roh Tuhan, roh Yesus roh Tuhan, roh Musa roh Tuhan, roh Muhammad adalah nur Allah. Apalagi yang kita perbincangkan, semua ini bagian dari diri Tuhan. Selesai. Oke. Ya, kita akui itu. Saya dan abang mengakui itu. Oke. Tapi di sini ada aspek yang kelihatannya harus diluruskan. Ketika ada manusia yang pada dirinya ada roh Tuhan, itu kenapa dituhankan? Itu yang jadi masalah, yaitu Yesus. Jadi sudah berulang kali ini saya ikuti, tapi saya tidak mau naik karena saya juga tidak bisa open cam, masih baru akun saya. Jadi di beberapa saya lihat teman-teman Kristen ini ngotot, tapi tidak memahami arti kata Tuhan yang dimaksud di dalam perjanjian baru yang disematkan terhadap Yesus. Di situ perbedaannya. Iya, jadi tapi kalau saya sih info Bang Juma, ketika Quran juga diterjemahkan ke bahasa Yunani, abang boleh cek, nanti teman-teman Muslim juga boleh cek. Ketika Quran diterjemahkan ke bahasa Yunani, kata Rob juga adalah Kyrios. Ya, betul. Ya. Tuhan, betul. Ya. Jadi Kyrios, Rob, Tuhan, Adonai itu sama statusnya. Iya, tapi tergantung konteks kan? Iya. Jadi kalau makhluk ketika dikatakan Rabbal Alamin berarti sang pencipta. Iya, betul. Rabbus samawati wal ardh berarti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau Rabb itu hanya dihubungkan dengan satu wilayah, berarti itu Tuhan tanah. Ya. Atau penguasa setempat. Gitu aja perbedaannya. Sama dengan Kyrios. Kyrios itu apa? Ya itu Kyrios kalau dikatakan Tuhan, hanya Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Dia, bukan Tuhannya Bang Juma. Nah itu dia permasalahannya, itu di situ. Yesusnya sendiri ini mau dipercayai sebagai apa? Iya, makanya kita katakan Kyrios itu adalah Tuhan sang pemilik, sang penguasa. Ketika Yesusnya sendiri, sang pencipta itu sang sumber. Yesusnya sendiri ini mau dipercayai sebagai apa? Itu dulu poinnya Bang. Kalau informasi yang tertulis di kitab itu mengatakan dia adalah sang firman itu, dia adalah bagian dari Theos itu, kemudian dia adalah juga dikatakan Kyrios, Tuhan atau Tuhan. Iya, saya paham. Saya paham itu. Saya paham kalau itu Kurios, Kurie, ya, atau dia mengatakan dirinya sebagai Sayyid, sekalipun Rabi, Imam, Guru, atau apapun itu. Permasalahannya ini adalah Yesusnya. Yesusnya ini mau kita percaya sebagai apa? Informasi di dalam Alkitab itu tidak berani kami Kristen mengatakan bahwa dia hanya nabi. Karena kita menggunakan informasi di dalam perjanjian baru itu, Bang. Enggak, maksudnya bukan abangnya yang saya tanya. Silakan aja, saya menghargai iman abang kepada Yesus, saya menghargai. Yesus itu Tuhan kah, dia pencipta kah, itu iman saudara kan? Yang saya tanya, Yesusnya ini ketika datang kepada umatnya Bani Israel, dia ini mau dipercaya sebagai apa? Kan itu poin saya. Ketika itu hanya sebagai Mesias. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan kan? Ya. Oke. Artinya Yesus belum pernah mengajarkan satu unsur yang diimani hari ini oleh teman-teman Kristen, bahwa dia itu mau dipercayai sebagai Tuhan pencipta alam semesta itu sendiri. Tidak ada deklarasi seperti itu dari diri Yesus. Oke, berarti kalau begitu Yesus ini tidak masuk ke dalam yang ahad tadi.
Jadi begini, apa namanya yang mau saya jelaskan di sini, semua doktrin kekristenan itu adalah doktrin yang digodok, kan begitu. Jadi yang pertama kitab suci, kemudian masuk ke teologi, turun kepada doktrin, di sampingnya ada dogma. Kadang-kadang doktrin ini jadi dogma, sehingga nggak boleh ditanya lagi, harus dilakukan, harus dipercayai saja. Itu yang disebut dogma. Tapi kalau doktrin bisa didiskusikan, bisa ditolak kalau nggak masuk akal. Kalau dogma tidak, ikut percaya, ikut nggak percaya keluar gitu. Oke, nah dogma ini apakah yang meliputi tentang Yesus dari Kristen? Karena Yesus sendiri sekarang status dari ketuhanan Yesus atau dogma yang disebut Trinitas itu sudah menjadi dogma di kekristenan. Baik. Oke, sip. Siapa yang tidak menerima Trinitas disebut keluar. Tidak. Oke, sip. Ya, jadi, sudah Bang, statusnya. Jadi jelas. Mohon maaf Bang, saya tidak mau mempertahankan konsep ini sebagai seakan-akan tidak punya cacat, tidak bisa didiskusikan, tidak. Akan tetapi menurut informasi yang ada di kitab kami itu, Perjanjian Baru itu, begitulah konsep yang bisa dibuat tentang Tuhan itu. Tidak bisa dibikin tauhid seperti yang kalian punya. Oke, sip. Sebab kenapa di Islam bisa disebut tauhid? Karena informasi tentang Allah itu hanya hanya satu jurus, tidak menyimpang kemana-kemana. Tidak ada anak, tidak ada roh, yang penting Allah saja gitu. Jadi tauhidnya langsung jelas. Beda dengan di kitab Injil Perjanjian Baru, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, bingung sebenarnya teolog Kristen itu pada awalnya. Mau kita apakan konsep kita ini? Kalau kita bikin oneness nggak beres, kita bikin unitarian nggak beres, triteis nggak beres, nggak cocok. Ya solusi terakhirnya adalah Trinitas, begitu. Karena informasi di kitab itu sendiri yang begitu. Mungkin Anda menyebutnya rancu. Mau gimana? Itulah kitab kami. Iya bang. Iya, sip. Jadi kalau kami melihat dari aspek sebagai seorang Muslim, ya, terkait dengan pemisah antara Islam Kristen terkait dengan akidah, seperti apa kemudian pandangan umat Islam tentang pencipta alam semesta dan pandangan saudara Kristen terhadap pencipta alam semesta, itu seperti yang sahabat tadi uraikan, kita bisa maklumi dan kita bisa pahami kalau ada pengakuan bahwasanya itu adalah dogma yang kemudian tidak bisa diganggu-gugat. Berbeda kalau doktrin yang masih bisa kemudian didiskusikan. Cuman yang menariknya di sini Bang, sebagai Muslim kemudian kan kami tidak ada larangan kemudian untuk membaca Bible. Seperti data yang kami temukan misalnya di dalam 2 Korintus 13 nomor 4. Karena sekalipun dia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun dia hidup karena kuasa Tuhan, kuasa Elohim atau kuasa Theos. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Elohim. Berarti sekali lagi saya katakan bahwa Yesus ini tidak bisa didudukkan kepada Ahad yang tadi, karena pengakuan-pengakuan iman yang menjadi narasi yang dibangun dalam Bible itu sendiri menunjukkan Yesus ini adalah manusia yang tidak punya kuasa, yang kemudian dihidupkan karena kuasa Tuhan. Ini berdasarkan 2 Korintus 13 nomor 4. Nah, mungkin saatnya lah doktrin atau dogma ini ketika dipercayai sebagai sebuah pondasi kepercayaan, melihat data-data seperti ini, apakah itu tidak melemahkan iman saudara-saudara kita Kristen? Karena di situ dikatakan Yesus ini disalibkan oleh kelemahan, namun dia hidup karena kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Elohim. Artinya bahwa ini dogma tentang Trinitas ini betul-betul benar-benar murni dogma yang tidak bisa kemudian rasio. Tidak ada keseimbangan pada diri manusia untuk mempercayai ini selain daripada dogma semata. Kalau berdasarkan akal susah untuk diterima. Benar nggak itu Bang?
Ya bagaimana 3113 itu logika mana yang bisa terima? Oke, sip. Ya, makanya Iya. masuk ke Saya alam teologi, di alam keimaniah dia gitu. Iya, oke, baik. Sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, Bang. Iya. Iya. Cuman teman-teman Kristen terkadang menghantam semuanya, sehingga dia memperjuangkan dogma ini seakan-akan benar melampaui akal, sehingga terjadi keributan di komal-komal. Kalau seperti Abang ini kan kita hargai, itu iman, itu skala prioritas secara individual, itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Itu keyakinan yang mendasar. Ada sedikit yang mau saya tambahkan, Bang. Iya, silakan. Teman-teman Kristen juga perlu ini. Bukan saya mau menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus, bukan sebagai Kristen, bukan itu yang mau saya sangkal. Tapi tadi saya sudah jelaskan preeksistensinya, artinya sebelum dia jadi manusia itu ada tahapnya. Itu yang sebut pada mulanya adalah firman. Tapi ketika dia sudah menjadi daging, dia menjadi sama dengan manusia, betul-betul manusia. Nggak ada donatur di situ, nggak ada donatur. Makanya dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lah bekerja di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Artinya ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, itu Bapa yang melakukan. Bukan dia. Makanya dia mengangkat tangan mengucap syukur, artinya memohon izin dari yang Maha Kuasa, dari Bapa, supaya terjadi mukjizat itu. Begitu. Jadi bukan bim salah bim dia. Iya, betul. Itu ditopang oleh dalil, betul. Tetap dengan penyertaan yang sang sumber, dengan kehendak sang sumber, maka dia bisa melakukan itu semua. Bapa yang melakukan pekerjaannya di dalam aku, kata Yesus. Itu pengakuan dia. Iya. Jadi bukan berarti Yesus itu punya kuasa terlepas dari Bapa. Tidak ada yang seperti itu. Tetap yang punya kuasa adalah Bapa. Tetapi selama dia di bumi, Bapa menyertai dia dengan kuasanya, sehingga dia dapat melakukan segala sesuatunya yang sesuai dengan kehendak Bapa itu. Maka ketika dia mati, dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani. Karena saat kematian itu Bapa meninggalkan dia supaya dia dapat mati. Kalau dia disertai Bapa, tidak akan mati. Tidak akan mati. Kalau tetap Bapa melingkupi dia, nggak ada yang bisa sentuh dia. Bahkan pernah dia menghilangkan karena belum waktunya dia untuk disentuh, untuk disakiti. Mau dijatuhkan ke jurang, hilang dia. Apa yang tidak bisa dilakukan yang Maha Kuasa, kan? Sebab pembuat makar adalah dia, kan begitu. Betul. Jadi artinya ketika Bapa meninggalkan dia, dapatlah dia mati. Begitu dalam kisah Injil, tapi berbeda ya di kitab Quran, tidak ada kematian, ya kan? Iya, betul, Bang. Saya menghargai ini karena kita bicara keilmuan, dari sisi keilmuan kita bicaranya. Ya, jadi makanya kadang-kadang kalau teman-teman yang sangat awam di dalam keilmuan seperti ini, dipikirnya kita sedang menyangkal iman. Bukan. Kita menjelaskan faktanya seperti itu di kitab suci. Silakan kamu mau katakan Yesus itu berkuasa, silakan. Akan tetapi selama dia di dunia, kuasa Bapa lah yang menyertai dia sehingga dia dapat melakukan semua mukjizat itu. Nah, sekarang setelah dia di surga dia berkuasa, who knows? Saya tidak lihat. Sebelum dia ke bumi, apakah dia berkuasa? Who knows? Kita tidak tahu. Yang kita bicarakan adalah selama dia di bumi, itulah yang dicatat di kitab suci. Betul sekali. Keren. Itu, Bang. Jadi periode keduanya ini yang kita bahas, itulah yang dicatat di kitab Injil. Periode pertamanya ini sebelum dia jadi manusia nggak ada dicatat. Iya. Setelah dia ke surga juga nggak tahu kita mengapain dia sekarang itu, kan? Betul. Sama seperti Islam, setelah dia diangkat, Nabi Isa diangkat, mana tahu lagi Islam di mana dia sekarang, ngapain dia, kan nggak tahu kita. Iya. Sama-sama nggak tahu kita. Tapi selama dia di bumi ada kisahnya di Quran. Nah, ini pun selama dia di bumi ada kisahnya di Alkitab. Tetapi sebelum dia ke bumi tidak tahu kita. Setelah dia diangkat juga kita tidak tahu. Apakah dia Tuhan, apakah apa, terserah yang Maha Kuasa. Izin Gurunda, boleh bertanya sedikit ke Pak? Boleh. Baik Pak, pemaparannya bagus lah. Tapi saya ingin mundur sedikit ya. Gimana tanggapan Bapak ketika Yesus berkata
aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Atau di Markus ketika Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Pemahaman tadi Bapak, mohon maaf ya, Bapak bilang keilahian ada. Sama. Padahal kita melihat Yesus, tapi Bapak ini ya meyakini bahwa dia manusia ya. Oke, saya tanya dulu itu pemahaman Bapak tentang perkataan Yesus bahwa dia diutus hanya kepada bangsa Israel. Silakan Pak. Dia di Kisah Para Rasul, Yesus berkata di situ tertulis bahwa Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Gimana Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf rendah, lanjut. Baik, saya jawab itu ya. Jadi karena memang kitab-kitab di perjanjian lama itu menubuahkan atau memprediksi atau memberitahukan sebelumnya akan datangnya sang Mesias, baik termasuk di simbol-simbol di kurban-kurban orang Israel itu. Mereka yang mereka nanti-nantikan adalah seorang Mesias. Apa ini Mesias? Adalah seorang pelepas atau pembebas, karena mereka sejak dari perjanjian lama itu mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, mereka tidak bebas melakukan ibadah mereka. Maka mereka menantikan janji kelepasan itu, bahwa mereka akan mempunyai seorang raja Israel yang disebut Mesias. Nah, itu pengharapan mereka. Mereka akan menjadi bangsa besar, bangsa Mesir akan mereka kalahkan, Syria segala macam, Roma. Akan ternyata tetapi yang lahir itu bukan jadi raja betulan seperti yang mereka harapkan. Tapi ketika Yesus berkata, aku diutus untuk Bani Israel, ya memang sesuai dengan yang dinubuahkan itu, dia untuk Israel. Mesias itu untuk Israel, tidak ada Mesias untuk Arab, untuk Indonesia, tak ada itu. Yang disebut Mesias itu adalah untuk Israel. Tidak pernah itu dalam kapasitasnya sebagai Mesias adalah untuk bangsa Israel, bukan untuk kita, itu untuk bangsa-bangsa lain, bukan. Maka ada perkembangannya itu, teologinya di dalam Injil itu ada perkembangannya. Di tahap ini dia begini, di tahap ini dia begini, di tahap ini begini. Maka ketika Bang Juba pernah saya tonton di satu sesi mengatakan di Komal bahwa nanti setelah di zaman Paulus baru ramai dibicarakan dia sebagai Tuhan bagi semua, juru selamat bagi semua manusia. Itu betul, informasinya ada tertulis seperti itu di kitab suci. Izin sebentar Pak, kali enggak saya mau nyapa dulu Bang Lei. Bang Lei Muslim apa Kristen Bang Lei? Bang Lei, biar saya naikin yang Kristen satu. Bang Lei. Oh, nggak ada suara. Silakan lanjut Pak, kali enggak. Jadi begitu ya Bunda Rahma ya. Jadi ada informasi yang Ibu katakan itu bahwa memang aku diutus bagi Bani Israel, hanya bagi Bani Israel. Itu ada. Tapi sebagai Mesias itu memang itulah. Makanya ketika dia ditanya mau disalibkan itu, betulkah kau Raja Israel? Kamu sendiri sudah mengatakannya, katanya. Dia tidak menolak ucapan itu. Memang dialah Mesias itu, tetapi tidak seperti yang diangan-angankan bangsa Israel ternyata. Tidak jadi membentuk kerajaan. Makanya Israel menolak dia sebagai Mesias. Mereka masih menunggu sekarang Mesiasnya itu. Dan kalau Mesiasnya itu datang, katanya Al-Aqsa akan dirubuhkan, di situ didirikan lagi Bait Suci. Yang ketiga, nah itulah perbantahan itu sampai sekarang kan. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias karena yang mereka harapkan Mesias itu akan jadi raja sekalian imam besar. Maka mereka persiapkanlah Al-Aqsa itu akan mereka hancurkan, mereka dirikan lagi situ Bait Sucinya, mempersiapkan menyambut Mesias itu. Entah dari mana datangnya nanti, kita nggak tahu. Jadi inilah persoalan tiga agama ini, selalu carut marut kita ini. Waduh, selalu bersinggungan maksudnya. Nggak bisa berpisah kita bertiga ini, Yahudi, Kristen, Islam. Selalu ada titik temunya di mana bergesekan. Selalu, apalagi sudah menyangkut Yerusalem. Yang kemana-mana Pak. Teologinya juga seperti itu. Teologinya nggak bisa lepas. Yang kemana-mana Pak. Maksudnya teologinya juga tidak bisa lepas. Kayak bagaimana mau lepas? Enggak. Selalu tokoh-tokohnya. Balik ke topik Bang Juma. Boleh. Bang Juma balik ke topik. Oke, ya. Pertanyaan Bunda Rahma itu. Oh. Saya tambah sedikit. Boleh saya tambah sedikit? Boleh saya tambah sedikit ya? Saya tanggap sedikit Gurunda ya. Gini Bang.
Kalau Yesus sendiri di Bible Anda sendiri berkata bahwa Yesus juru selamat bagi Bani Israel, terus Anda ini Bani apa, saudara? Saya Bani Indonesia saya. Berarti tidak masuk, Bang. Yesus berkata, Bani itu kan bangsa Indonesia saya. Di dalam Bible tertulis Yesus itu di Kisah Para Rasul, Bang, ya. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Dan yang dimateraikan Yesus itu, yang dimateraikan tuh kita baca Wahyu ya, 144.000. Dan di setiap pintu-pintu itu, yang 12 pintu itu, hanya terdapat nama Bani Israel itu, yang ke-12 Bani Israel itu. Di setiap pintu tertulis nama-nama 12 suku Bani Israel dan dijaga para malaikat. Nah, semisalnya Anda ini mau masuk ke pintu salah satunya, sementara Anda Bani nggak jelas, bukan Bani nggak jelas ya, bukan Bani Israel lah. Anda gimana diceritanya nanti nih? Kita baca di Bible Anda kan, Bapak iman di Bible kan, silakan. Iya, itu ayatnya masih panjang itu, Bunda Rama. Di belakang itu masih ada sekumpulan orang besar juga, orang banyak juga. Saya masuk di kumpulan orang banyak itu aja lah. Sedikit lagi, satu lagi. Oke. Ketika Yesus berkata di Yohanes, pada hari terakhir ketika semua dibangkitkan hidup kembali, kamu yang telah mengikut aku, itu 12 muridnya kan, akan duduk. Termiuk. Aduh. Kamu pengikutku yang 12 ini akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lagi-lagi yang dianggap tuh oleh Yesus tuh 12 suku Israel loh. Ketika penghidupan kembali ya, ketika kiamat, kita semua dibangkitkan hidup kembali dan masuk masa penghakiman, Yesus beserta muridnya itu akan menghakimi hanya 12 suku Israel. Anda tidak masuk hitungan. Ya, kasihan ya kalau nggak masuk hitungan ya. Iya, kasihan, Pak. Gimana itu? Ya itulah. Kembali ke topik ya. Ada banyak kontradiksi kalau teks-teks seperti itu di kitab suci, Mbak. Itu aja lah. Ya. Ada banyak. Kembali ke topik ya, Bang. Ya, jadi topiknya begini, berdoa lagi nih. Nanti Bang Juma tolong ditanggapi, Anda juga tanggapi nih. Ajaran para nabi itu ada nggak sih berkonsep Trinitas? Kalau tidak ada, Bang Juma, ini konsep Trinitas ini sumbernya dari mana sebenarnya ini? Ya, silakan Bang Juma dulu, baru Anda gitu loh. Silakan. Ya, tadi abang ini sudah akui, Bang Andi, kalau itu adalah konsep yang tersusun berdasar terhadap dogma. Tidak ada di dalam Bible, tapi itu adalah dogma yang kemudian kalau tidak setuju dengan dogma itu silakan keluar. Gitu. Jadi kita hargai pengakuan beliau bahwa itu adalah dogma dan tidak ada tertulis di dalam Bible. Itu adalah sesuatu yang disusun kemudian mungkin oleh bapak-bapak gereja terhadap pandangan Yesus ini adalah bagian yang keluar dari Bapa atau Tuhan. Seperti itu, Bang Handi. Sedangkan kalau di Islam itu yang ditegurnya dikarenakan itu tidak pernah diajarkan. Laqad kafaral ladzina qalu, itu dikatakan kufurlah orang yang mengajarkan kemudian bahwa Nabi Isa itu adalah satu dari 3 selain daripada Allah. Lalu kemudian Nabi Isa ditanya, apakah engkau yang mengajarkan mereka kemudian untuk beribadah atau menyembah atau mempertuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, kalau kita mencari akar daripada Trinitas, itu tidak bersumber dari ucapan Yesus itu sendiri. Tadi saudara kita sudah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti unsur daripada Sang Ahad yang disebut di dalam Shema Israel dan juga Al-Ikhlas milik Islam, itu tidak ada kekuatan yang bisa mengatakan bahwa ini betul-betul bagian daripada Elohim atau ini bagian daripada Eloah atau Allah. Nah, itu dia. Makanya di Islam itu tertolak, konsep Trinitas itu tertolak. Dan kalau kita ingin jujur, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu
adalah mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta alam semesta. Di luar itu, saya juga harus dikenal sebagai utusan. Nah, artinya Yesus sendiri mengkonsepkan tauhid itu, bahwa yang mutus dirinya adalah satu-satunya Tuhan, dan dirinya sendiri adalah orang yang harus diangkat derajatnya sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi untuk Bani Israel, yaitu Rasulullah, Rasul Allah. Jadi untuk selamat, maka manusia secara keseluruhan, Islam maupun Kristen atau Yahudi, berdasarkan konsep itu adalah percaya Tuhan yang mengutus Yesus adalah pencipta alam semesta satu-satunya, dan percaya bahwa Yesus itu adalah Rasul dari Tuhan yang satu-satunya tersebut. Jadi kalau ini yang didudukkan, maka kemurnian akidah tauhid yang diajarkan oleh Yesus itu murni. Kalau kita berdasar terhadap pengakuan Yesus, tauhid itu murni, tak ada campur tangan, embel-embel, persekutuan, Tuhan memiliki pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Itu murni. Ya, tapi keluar dari konsep itu ada yang disebut dogma. Dogma itu adalah buah hasil daripada doktrin. Kalau doktrin ini betul, masih bisa kita diskusikan, masih bisa kita kemudian saling bantah-bantahan. Tapi kalau doktrin, dogma, ya mau kayak mana lagi? Gak bisa kita masuk ke sana, karena itu apapun yang terjadi, mau dunia ini dibolak-balik, ya dogma itu sudah kayak gitu. Gak ada yang bisa kemudian merusak pemahaman itu. Kesalahannya saudara-saudara Kristen karena berdasarkan dogma kemudian dia ingin berdebat, menyatakan Yesus itu Tuhan hanya dengan dogma, bukan dengan data rasio. Sekira begitu Bang Handi.